Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali kita ada di podcast Hari Jumat. Siang yang cukup panas, tapi mudah-mudahan juga semua dalam kondisi adem ayem. Terutama para pelaku rumah tangga yang ada di rumah ya. Oke, dan untuk kesempatan hari ini kita bersama dengan teman-teman dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB. Kalau dulu kita kenalnya itu BKKBN. Kalau nama BKKBN sekarang masih ada nggak, Bu? Masih ada. Oh, masih BKKBN ada gitu? Itu kita ini di BKKBN, cuma kalau di levelnya kabupaten kota namanya mengikuti sesuai dengan organisasi instansi ya, organisasi di daerah setempat gitu. Jadi kalau gitu. kita tetap pegawai BKKBN. Oh gitu. Kalau di provinsi ada kantor perwakilan BKKBN, Provinsi Jawa Timur. Kalau di kabupaten kota akan berubah menjadi namanya sesuai dengan organisasi pemerintah daerah setempat. Kayak di Kabupaten Jombang ini menjadi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Agak panjang. Ya. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. DPPKB P3A. DPPKB P3A. Ya. Di kabupaten lain akan beda namanya. Beda lagi. Beda, bisa jadi DPPA PKB misalnya gitu, DP3AKB gitu. Jadi beda-beda atau misalnya dia gabung dengan Dinas Kesehatan akan beda lagi namanya gitu. Tapi intinya sama ya untuk tugas-tugas dan lain sebagainya gitu. Kalau untuk program KB-nya sama karena kan kita satu sentral ya. Jadi programnya sama, tinggal bagaimana realisasinya di daerah masing-masing. Gitu. Nah ini sebelum ngobrol lebih jauh, kayaknya kalau nggak lihat wajahnya yang cantik-cantik ini saya nggak enak ya. Karena sebenarnya kita juga sudah progres, insya Allah aman gitu. Insya Allah aman. Kita sudah vaksin. Kita sudah vaksin 2 kali lagi. 2 kali lagi. Kayaknya 3 kali. Nunggu. Nah ini bersama dengan Ibu Eva. Ibu Eva ini adalah Ketua Ikatan Penyuluh KB dan sekaligus penyuluh DPPKB Petarongan gitu, Bu. Iya betul. Oh, oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceria sekali rasanya kayaknya kalau lihat Bu Eka. Eva. Kemudian Ibu Estina. Kalau Ibu Estina ini penyuluh DPPKB Kecamatan Ngusian. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Esti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Estina. Nah, hari ini obrolannya seru sebenarnya. Fenomena menikah di usia muda. Kalau ngobrolin fenomena menikah di usia muda dari dulu, zaman dulu itu udah ada, Ibu ya. Malah banyak ya. Kalau zaman dulu malah nggak ada nikah yang di tua. Yang usia tua. matang-matang karena maksudnya kan usia muda ini di sini berapa sih, Bu? kita usia muda itu di bawah undang-undang ya, yang kita sebut kalau sekarang itu pernikahan dini gitu, atau di bawah 17. Di bawah sekarang 19. Oh, sekarang 19. Ya. Gitu. Jadi itu bisa juga disebut pernikahan anak. Karena kan anak-anak ada batas umurnya ya. Jadi makanya kita sebut nikah dini, tapi sekarang menjadi yang fenomenal itu adalah pernikahan anak. Gitu. Anak menghasilkan anak. Anak menghasilkan. Anak punya anak. Dedek punya adik gitu. Kecil-kecil bikin anak kecil. Oke. Nah, ini kalau bicara tentang fenomena menikah di usia muda, perkembangannya dari mulai pandemi mungkin ya, sebelum pandemi dan sekarang ini. Jadi kalau di Jombang sendiri ya, Bu ya, di Jombang secara keseluruhan, Bu Eva terlebih dahulu, ini seperti apa? Kalau di Jombang angka pernikahan dininya tidak meningkat drastis, tapi yang meningkat justru perceraiannya dari sebelum pandemi dan setelah pandemi gitu. Jadi sebelum pandemi udah meningkat. Sebelum pandemi perceraiannya nggak tinggi ya, gitu. Tapi begitu pandemi malah perceraiannya tinggi. Pernikahan dininya masih naiknya juga tidak signifikan gitu. Tapi kalau untuk pernikahan mungkin naik ya. Mungkin, tapi pencatatan di KUA tidak signifikan penaikannya. Gitu. Karena kan pernikahan juga mungkin pelaporannya juga nggak banyak kan, dilarang dilarang kumpul-kumpul kayak gitu kan. Jadi mungkin nggak tahu nanti setelah PPKM dibuka langsung gitu ya. Karena sudah ngempet gitu. Iya. Gitu. Atau sirinya yang banyak gitu. Iya, terus yang sirinya yang banyak. Jangan-jangan.
Sama putus sekolah yang jelas nggih. Putus sekolah. Banyakan karena mungkin sudah terbiasa untuk kelas daring gitu. Tapi sejauh ini sih yang justru meningkat adalah perceraiannya. Kalau perbandingan dengan di daerah lain? Saya nggak tahu kalau perbandingan di daerah lain, tapi mungkin ada data gitu dari provinsi. Kalau di provinsi itu kita kalau ngelihat ya, saya sambil nyontoh nih, kita kalau di provinsi kita berdasarkan data Pengadilan Agama PA Sejatim tercatat ada 5.127 perkawinan anak sepanjang 2019. Adapun pada 2020 jumlahnya meningkat menjadi 6.000. Itu Jawa Timur. Jumlahnya malah meningkat menjadi 6.084 kasus. Dan ini lebih banyak di perempuan. Lebih banyak di perempuan? Jadi angkanya pernikahan itu kalau kita ngelihat di tahun 2018 itu sekitar 11% atau 1 dari 9 perempuan itu menikah sebelum berusia 18 tahun. Tapi laki-lakinya hanya 1 dari 100 laki-laki. Perbandingannya jauh ya. Karena kan memang laki-laki mungkin lebih senang kalau sama yang tapi kalau perempuan kan masa mau nikah sama yang di bawah usia 19 tahun mau makan apa misalnya gitu ya. Tapi kalau laki-laki kan cari yang lebih muda gitu jadinya. Bisa jadi yang Bu ya. mateng Bisa ya. Jadi ya. Karena kan kalau perempuan mikirnya laki-lakinya sudah matang, sudah siap untuk membawa aku ke bahtera rumah tangga gitu. Tapi kalau yang perempuannya misalnya saya nih umurnya 25, saya mau nikah sama laki-laki umur 19 tahun, ya aku yang kasih makan dong gitu kan mikir-mikir. Oh gitu. Iya, jadi bayangkan kalau perempuan aja 1 dari 9. Kalau laki-laki 1 dari 100. Ini datanya dari BPS, Kementerian PPN, Bappenas, Puskapa dan UNICEF. Gitu. Jadi memang rentan sekali di perempuan. Banyak faktor soalnya ya. Mungkin kayak begitu paling ya, Nyo. Iya. Kalau di daerah Ngusian sendiri? Kalau sebenarnya persentase daerah mana yang lebih banyak untuk pernikahan anak ya? Sebenarnya kalau di Kecamatan Ngusikan sendiri malah sedikit loh pernikahan anak. Kalau dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain. Ya? Apakah mungkin karena yang kan penduduknya Kecamatan Ngusikan kan lebih sedikit. Kalau image kita itu kan Ngusian daerah ya. Iya. Nah biasanya untuk apa yang ada di daerah itu kan lebih tidak. Pernikahan dininya lebih banyak enggak ya ternyata? Enggak. Karena mungkin juga karena faktor jumlah penduduknya yang lebih sedikit daripada kecamatan-kecamatan lain, iya. Terus kemudian di sana sepertinya memang sudah sadar pendidikan, jadi mereka lebih ke meskipun perempuan juga ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi sehingga tidak buru-buru nikah seperti itu. Oh, gitu. Iya. Kalau daerah saya kok malah banyak ya kayaknya. Mana itu ya? Sini-sini aja sebenarnya. Ini masuk mana nih? PKB-nya mana ini? Wah, ini nanti tanya apakah pemahaman agama ini juga mungkin mempengaruhi ya? Oh iya, apakah mungkin karena ini wilayah religi santri ya. Apakah ada pengaruh ke sana? Karena kan mungkin daripada orang tuanya daripada sering kemana-mana nggak jelas takut dinikahkan aja lah, nikah aja dulu gitu. Tapi iya. Bisa jadi budaya setempat bisa jadi, atau memang kita lihat dulu pernikahannya tinggi karena faktor apa? Apakah karena faktor kehamilan tidak diinginkan duluan atau memang karena faktor religi, atau memang karena faktor budaya? Itu yang harus dibedakan, atau karena faktor ekonomi misalnya gitu. Kita harus melihat ada faktor apa. Kalau misalnya itu faktornya karena kita lihatnya dari kehamilan tidak diinginkan, berarti ini wah ini santri loh gitu. Ini wilayah. Kalau untuk faktor-faktor yang mempengaruhi itu biasanya ada dicatat tidak untuk dari di PPKB biasanya sendiri? Biasanya kalau khususnya untuk misalkan karena itu memang kita wawancara kepada beberapa pelaku pernikahan anak. Jadi yang pasangan usia subur yang sudah yang menikahnya di usia anak. Nah, itu kita survei. Jadi memang berbeda-beda ya. Apa kita perlu gitu lagi ya? Atau itu untuk sebenarnya apa sih dampaknya gitu, Bu Eva dan Bu Estina?
untuk pernikahan anak di usia dini itu mungkin lebih bukan meten-meteni ya, tapi memang pernikahan anak di usia sekarang ini juga pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini. Gitu. Pernikahan usia dini ini apa sih sebenarnya bahayanya gitu ya, terutama untuk wanita kayaknya ya. Atau laki-laki juga yang masih lebih muda. Sebenarnya banyak ya dampaknya dari yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Ini agak rancu ya, memang membedakan pernikahan dini dengan pernikahan anak. Pernikahan anak sendiri ini pernikahan yang dilangsungkan oleh anak. Anak itu batas usianya 18 tahun, berarti usianya belum 18 tahun, seperti itu. Kalau dini? Kalau dini ini mungkin istilah yang lebih sering kita gunakan dari BKKBN. Pernikahan dini ini mengacu ke untuk perempuan di bawah 21 tahun, untuk laki-laki di bawah 25 tahun. Oh gitu. Kalau pernikahan dini itu, kalau anak ya kategorinya dia anak. Walaupun yang istilahnya laki-lakinya sudah banyak usianya, kemudian yang perempuannya ini usia anak ya, di bawah 18 tahun. Iya. Dampaknya banyak sekali, terutama di masalah kesehatan mental ini yang sekarang isu yang lagi viral kan, kesehatan mental ini. Pernikahan anak ini berdampak kepada salah satunya adalah kesehatan mental, bisa menjadi neuritis depresi yang bisa menyebabkan, bahkan di tingkat yang paling parah itu bisa menyebabkan skizofrenia sampai gila seperti itu. Terus kemudian ada yang penyakit yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi ya, seperti kanker leher rahim atau kanker serviks. Itu pernah ada ditemukan di Jombang? Ada ya? Ada. Ya, di Jombang ada. Sebenarnya kalau yang sakit kanker leher rahim atau kanker serviks pasti ada. Cuma kita kan tidak menelusuri apakah itu dulu karena dia nikahnya muda atau enggak gitu. Tapi ini adalah secara kita lihatnya dari sisi medis, bahwa kalau pernikahan dini kenapa kok sampai menimbulkan salah satunya adalah resiko kanker serviks, karena memang organ reproduksinya itu belum siap untuk melakukan mohon maaf ya kegiatan seksual secara rutin misalnya begitu. Belum lagi kalau memang usia anak atau usia dini mungkin dia belum aware dengan kesehatannya, belum tahu bahwa misalnya ada yang janggal dengan ada misalnya dia keputihan atau apa, dia tidak merasakan, dianggap biasa-biasa aja karena dia masih anak-anak, dia masih dini, enggak kewaspadaannya akan kesehatan diri atau alat reproduksinya juga masih belum bisa mengerti banget. Atau misalnya kalau misalnya ada program nih, ayo kita IVA gratis gitu ya, misalnya di puskesmas kan suka ada. Karena dia masih anak, dia nggak tertarik juga, atau bisa jadi dia malu, aduh aku nanti ketemu sama ibu kayak gitu kan. Pasti akan banyak malunya. Terus juga masih belum tersosialisasi apa itu IVA, untuk apa misalnya gitu. Mungkin masih jauh untuk berpikiran bahwa dia akan memeriksakan dirinya karena sudah melakukan hubungan seksual secara aktif, maka perlu untuk mengecek kesehatannya setiap 1 tahun atau 2 tahun gitu. Tapi ya itu tadi sih, karena itu untuk wanitanya ya. Kalau untuk prianya ada tidak efek gitu ketika melakukan kegiatan seksual secara rutin ya untuk laki-laki? Ada nggak, Nyo? Kalau laki-laki untuk kesehatan reproduksi sepertinya memang lebih minim daripada yang wanita perempuan ya. Mungkin hanya itu tadi, kembali lagi ke aware-nya dia terhadap kesehatan reproduksi. Jadi kemungkinan untuk infeksi atau apa itu kan bisa juga terjadi, tapi lebih minim daripada yang terjadi kepada anak wanita, anak perempuan seperti itu. Nah, ini laki-laki mungkin kalau dia sudah sejak dini melakukan hubungan seksual, maka mungkin kalau menurut saya pribadi ya, ketahanan, maksudnya kesetiaan dia pada satu, karena kan dia masih anak-anak, bisa kok berkomitmen itu sangat susah loh gitu. Karena dia mungkin sudah merasakan melakukan hubungan seksual walaupun mungkin akhirnya disahkan, tapi kan rasa untuk berkomitmen itu belum ada, yang bisa jadi dia akan bergonta-ganti pasangan untuk itu yang ditakutkan. Dari bergonta-ganti pasangan itu yang akan bisa menimbulkan berbagai macam penyakit yang dia juga nggak ngerti karena masih anak-anak. Bisa jadi mungkin
banyaklah penyakit kelamin laki-laki yang sebenarnya dia juga nggak paham gitu. Kenapa nggak paham? Karena dia masih anak-anak, karena dia masih usia dini. Untuk menyampaikan juga punya rasa malu. Misalnya mau ngomong sama siapa, sama istrinya sama-sama juga nggak tahu, masih anak-anak. Sama ibunya seorang tua biasanya malu, kan sudah malu gitu. Mungkin akan ketawanya nanti setelah parah misalnya gitu. Jadi banyak hal ya yang sebenarnya ini fenomena banget kalau kita mau ngerti bahwa pernikahan anak atau pernikahan usia dini itu walaupun dari zaman nenek moyang kita ada, tapi perilakunya tidak seperti sekarang. Maksudnya? Kalau zaman dulu, zaman nenek moyang kita kan masih ada mereka menikah karena memang adat dan budaya. Terus karena biasa dijodohin gitu ya, dijodohin dan tanpa pacaran gitu. Tanpa tidak. Memang usianya dulu kalau menikah kan memang usianya masih muda-muda. Kalau kita lihat 17 tahun dulu dengan 17 tahun sekarang tingkat kedewasaannya beda. Atau mungkin juga kesehatan reproduksinya berbeda, Bu. Bisa jadi. Orang zaman dulu dengan sekarang. Bisa jadi, mungkin zaman dulu karena tidak tahu juga, maka pola pengobatannya juga berbeda, gitu kan? Dan bisa jadi pola makan juga beda ya. Nah, betul. Kalau pola makan zaman sekarang ini kan, gitu. Yang menimbulkan berbagai macam penyakit yang zaman sekarang ada, zaman dulu padahal juga dikonsumsi. Misalnya zaman dulu makan tempe itu sudah biasa, zaman sekarang jangan terlalu banyak makan tempe, nanti asam urat, gitu kan? Jangan terlalu banyak makan kerupuk, itu ternyata begini begitu gitu. Padahal zaman dulu sudah biasa. Ada campuran macam-macam apalagi gitu zaman sekarang ya, Bu. Iya. Gitu. Nah, untuk sekarang ini kan apalagi banyak fenomena gadget itu yang kemudian anak-anak itu bisa mengakses sesuatu yang tidak sepantasnya, misalkan film yang tidak sepantasnya mereka tonton. Nah, kemudian dipraktekkan. Nah, ini kan memicu meningkatnya fenomena menikah, kehamilan menikah ya, Bu. Ini ya. Iya, kalau menikah gitu ya. Hamil sebelum nikah. Nah, ini mungkin ada antisipasi gitu dari DPPKB untuk hal ini. Iya. Premarital sex ya, terutama kalau fenomena sekarang itu yang banyak terjadi. DPPKB itu punya banyak program sebenarnya. Ada pendewasaan usia perkawinan, ada PIKR, ada insan genre gitu ya. Cuma memang apalah artinya kami sebagai tenaga pemerintah jika tidak didukung dengan kesadaran masyarakat. Dan menggandeng remaja itu bukan hanya tugasnya kami DPPKB saja sebenarnya, karena semua lintas sektor itu ada program yang berkaitan dengan remaja. Jadi kita selalu sering nih KIE, pendewasaan usia perkawinan, diharapkan jangan menikah kalau usia sekian nanti akan terjadi sekian, kalau atau jangan melakukan premarital sex atau seks bebas gitu ya. Tapi apa bisa remaja dibilang jangan gitu kan? Sedangkan zaman mereka sekarang jangan pelaku. Itu malah dilakukan, Bu. Mereka kebanyakan sudah menjadi pelaku. Jadi kita bukan lagi di pencegahan seharusnya sekarang itu, tapi kita ada di penanganan. Gitu kan? Bagaimana kejadiannya, karena pada saat kita mengumpulkan guru-guru BK sekolah, waktu itu kita menyampaikan tentang pencegahan, guru BK itu sudah menyampaikan, Mbak, sudah bukan pencegahan lagi. Kita harusnya penanganan, memprihatinkan, Mbak. Ya, Bu. Di sekolah-sekolah ini bahkan sudah banyak loh pelaku pekerja seks. Mereka bukan karena ekonomi lagi, tapi karena gaya hidup. Karena pergaulan. Mereka ingin terlihat bahwa untuk masuk ke lingkungan itu aku harus punya gaya hidup yang bagaimana, sedangkan mungkin sebenarnya dari sisi ekonomi nggak bisa gitu. Otomatis bagaimana langkah selanjutnya kita supaya bukan hanya tindakan preventif. Iya gitu. Jadi ya makanya kita ada di sini sekarang ini dengan mencoba melakukan KIE melalui radio, mungkin juga disiarkan di podcast karena sekarang eranya adalah podcast, YouTube, gitu-gitu ya. Tapi kita juga harus bisa membuat itu menarik untuk dilihat remaja. Apa sih yang disampaikan ini? Aku sudah melakukan atau belum? Kalau aku sudah melakukan, aku harus bagaimana? Kan gitu. Jangan lagi kalau kita tahu bahwa sudah ada pelaku terus kita menghakimi misalnya gitu, atau malah justru menyingkirkan dari
dari atau iya gitu, atau kita pada saat melakukan KIE gitu ya, seakan-akan kayak menyindir para pelaku gitu kan, nggak enak banget ya. Tapi iya, malah menghindar mereka gitu ya. Gitu karena untuk mengakui bahwa aku sudah menjadi pelaku itu berat loh. Ya kan, nggak mungkin orang itu mau terbuka bahwa dia sudah menjadi pelaku. Maling ngaku aja nggak mau gitu. Iya, gitu. Kalau menurutmu piye? Ya benar sih, memang kita sudah mungkin masanya teknologi informasi itu sudah semakin mudah diakses. Jadi ya keterbukaan informasi segalanya itu sangat mudah didapatkan. Jadi pada akhirnya sangat mudah sekali kalau memang mau terjerumus ke hal-hal yang kurang baik. Padahal harusnya kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, itu teknologi informasi itu juga bisa memberi pengaruh positif terhadap kita. Misalnya membentuk masuk ke dalam kelompok pergaulan atau circle yang membawa vibes positif seperti itu. Dan keluarga ya. Keluarga itu menjadi berawal dari keluarga benteng bahwa bagaimana anak ini akan melangkah, itu juga kita bisa lihat bagaimana keluarga dalam mengisi si anak ini, maksudnya membekali si anak ini. Banyak kan orang tua kan hanya bisa membelikan gadget. Banyak orang tua karena merasa memang gitu ya. Tapi bagaimana penggunaannya, sejauh mana anaknya memakai gadget itu orang tua jarang bisa mengontrol, atau bahkan misalnya anak mempassword HP-nya, dibiarkan saja sama orang tuanya. Seharusnya ada komitmen pada saat anak minta dibelikan gadget awal, ada komitmen yang harus dibuat. Terus apakah komitmennya harus ditulis di atas kertas? Boleh kalau memang itu diperlukan. Karena itu juga mengajari anak dari awal untuk belajar berkomitmen, belajar membuat kesepakatan kecil dalam keluarga supaya tidak ada jarak antara orang tua dengan anak gitu. Karena gadget ini otomatis kalau begitu orang tua sudah ngasih gadget, itu orang tua harus siap loh kalau anak akhirnya akan ada jarak. Kenapa? Iya, pada saat orang tua datang anaknya ini ngingetin saya. Iya. Gitu. Jadi, karena anak-anak sekarang sudah dari kecil-kecil loh. Anak kecil sudah pintar buka YouTube, sudah bisa buat konten. Bahkan anak saya aja sudah bisa, "Mama unboxing dulu dong." Gitu kalau ada paket. Kan juga. Iya, itu TK loh. TK itu padahal. Iya, dibelikan apa gitu. Sebentar, Ma, aku mau buat unboxing gitu. Walaupun ala kadarnya ya, kadang saya kalau nonton juga ketawa, tapi kan saya gini, betapa ketinggalannya sih aku gitu loh. Itu yang kalau sekedar itu mungkin bagus ya Bu, tapi kalau kemudian buka sesuatu yang kita YouTube, terutama YouTube gitu, karena anak-anak itu banyak, anak-anak saya aja seneng banget buka channel-channel YouTube anak-anak ya, kayak Sarah dan Kenzo, Sinta dan siapa ya gitu-gitu. Sampai mamanya hafal gitu. Iya, sampai saya jadinya, dan dia juga akhirnya ngerti bagaimana cara berdandan, yang itu karena YouTube gitu loh. Jadi betapa bahwa gerbangnya itu ada di gadget. Kalau kita mau di gawai kita itu gerbang utama anak mau menjadi seperti apa. Apakah orang tua begitu membelikan terus ya sudah lepas gitu, karena orang tuanya juga mungkin terbatas waktu, terbatas cara mengoperasikannya gitu. Ini yang menjadi fenomena di pedesaan ya. Kalau orang tua mampu, rata-rata anak-anaknya gadgetnya bagus gitu. Tapi bagaimana cara pengoperasiannya, sejauh mana anaknya mengoperasikan gawainya, apa saja yang dilakukan belum tentu mereka tahu. Iya, betul. Ini yang menjadi pintu gerbang. Walaupun pernikahan, kita kembali ya ke pernikahan anak atau usia dini sudah dari dulu ada, dari sebelum ada gadget, tapi fenomenanya berbeda. Terus apa sih namanya, kejadian-kejadian atau kasus-kasusnya juga berbeda gitu. Pernikahan dini atau pornografi yang sudah dikenal anak-anak sudah jauh berbeda dengan zaman dulu. Kalau mungkin zaman dulu, mohon maaf ya, mungkin hanya bisa lihat dari video yang kita kenal dulu, Blue Film misalnya gitu. Itu aja jarang kalau terbatas dan susah dapatnya. Nontonnya harus sembunyi-sembunyi, takut orang tua tahu misalnya gitu kan, harus ada perangkatnya. Iya, betul. Kalau sekarang semua sudah punya perangkatnya.
mau tinggal nonton buka kapan aja pun gitu. bisa. Itu yang orang tua harus Iya. harus awasi banget. Iya. Dan kalau sudah remaja mungkin akan susah bagaimana mengendalikannya. Kita mulailah dari anak-anak atau remaja awal deh. Kita kasih pengertian supaya tidak terjerumus. Karena kadang-kadang kejadian pernikahan dini atau kehamilan tidak diinginkan bukan melulu dilakukan dari keluarga yang broken loh. Dari keluarga yang tingkat ekonominya bagus, strata sosialnya juga bagus. Sepertinya nggak ada masalah gitu. Lalu ya religius juga, gitu ya. Itu juga tidak menutup kemungkinan. Berarti kita kan harus memperhatikan juga kenapa kok bisa seperti itu. Apa masalahnya gitu. Ya banyak faktor ya.